Pernah kebayang nggak sih sisi lain dari perjalanan luar angkasa? Bukan yang heroik dan keren kayak di film-film, tapi sisi yang aneh, berantakan, dan ya sangat manusiawi. Kali ini kita bakal bongkar sains di balik kehidupan di antah berantah berdasarkan buku keren Packing for Mars dari Mary Roach. Oke, coba kita bedah kutipan ini. Gini deh, dari sudut pandang insinyur roket, tubuh kita ini bagian mesin yang paling nyebelin. Kenapa? Karena kita nggak bisa diprediksi. Kita butuh makan, minum, buang air, kita juga bisa stres, panik, punya ego. Coba bandingin sama panel surya yang stabil dan bisa ditebak. Nah, kita lah manusia, variabel paling ribet dalam misi keluar angkasa. Buat ngerti betapa berbedanya astronot zaman sekarang, kita mesti mundur dulu ke awal-awal, ke era Mercury dan Apollo saat mitos tentang astronot yang ideal itu pertama kali dibentuk. Astronot pertama Amerika itu semuanya pilot uji, tipe orang yang emang hidupnya buat memecahkan rekor, yang doyan adrenalin. Mereka dipilih bukan karena jago kerja sama tim, tapi karena nyali, karisma, dan kemampuan mereka buat ngadepin situasi yang benar-benar gila dan bahaya banget dalam misi-misi singkat. Di masa itu, sifat narsis dan arogan itu bukan cuma ditolerir, tapi malah bisa dianggap sebagai nilai plus. Tapi, ya, seiring berjalannya waktu, perjalanan luar angkasa jadi lebih rutin, misinya juga jadi jauh lebih lama. Jadi, definisi astronot ideal pun harus dirombak total. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Mentalitas pilot uji yang lama, yang isinya cuma nyali gede sama kesombongan, itu sama sekali gak bakal cocok buat misi berbulan-bulan di dalam kaleng sempit. Sekarang yang dicari apa? Kemampuan buat tahan sama bosen, bisa berempati pas ada konflik, dan ngambil risiko yang udah diperhitungkan. Sekarang ini, stabilitas psikologis jauh lebih penting daripada sekedar keberanian buta. Dan ini nih, cara paling brilian buat ngegambarin perubahan itu. Coba lihat proses seleksi astronot di Jepang. Disuruh melipat 1000 bangau kertas, buat apa? Buat nguji kesabaran. Ngebangun robot Lego buat ngetes kerja sama tim. Bahkan, ada pertunjukan bakat. Ini nunjukin kalau tesnya bukan lagi soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling bisa bertahan waras saat hidup bareng orang lain di ruang sempit. Oke, tadi kita udah bahas soal pikiran, sekarang giliran badan. Soalnya di luar angkasa, tanpa gravitasi, hukum fisika itu jadi urusan pribadi banget. Dan tubuh kita mulai ngelawan. Angka ini, jujur, ngeri banget. Coba bayangin, tiap bulan di luar angkasa, astronot itu kehilangan 1-2% massa tulangnya. Itu setara sama pengeroposan tulang yang dialami lansia di bumi selama setahun penuh. Nah, buat misi ke Mars yang bisa makan waktu 3 tahun bolak-balik, ini bukan sekedar masalah, ini penghalang utama. Kalau ini nggak bisa dipecahkan, astronot kita bisa balik ke bumi dengan tulang serapuh kerupuk. Jawabannya, mabuk perjalanan luar angkasa. Dan ini sebenarnya respons yang normal loh, buat situasi yang nggak normal. Gini, di bumi telinga bagian dalam kita itu ngasih tahu otak posisi tubuh kita, dibantu gravitasi. Nah, di luar angkasa, sinyal itu jadi ngaco. Otak nerima pesan yang simpang siur, dan hasilnya mual parah. Kedengarannya emang jorok ya, tapi dari sisi biologi, muntah itu kayak sebuah konser orkestra yang luar biasa. Ini bukan cuma perut yang kejang, tapi serangkaian gerakan yang terkoordinasi dengan presisi, mulai dari diafragma yang turun buat ngasih tekanan, sampai langit-langit lunak yang naik buat nutup jalur ke hidung. Memahami proses ini nunjukin betapa totalnya reaksi tubuh kita pas dilempar ke lingkungan tanpa gravitasi. Dan ini, sumpah, detail favorit saya dari buku ini. Buat ngetes alat penyedot muntahan di luar angkasa, para peneliti butuh zat yang menyerupai muntahan. Dan pilihan mereka jatuh pada sup sayur kalengan merek Progresso. Sentuhan humor yang aneh banget di tengah-tengah sains yang serius. Sekarang kita pindah ke tantangan psikologis. Coba bayangin deh, kamu terkunci di dalam kaleng logam kecil sama orang yang itu-itu aja selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tanpa bisa kabur kemanapun. Ini pernyataan resmi dari Komandan Simulasi Misi Mars selama 105 hari. Kedengarannya sempurna banget kan? Kami tidak ada masalah, tidak ada konflik. Semuanya akur. Tapi, tentu aja itu cuma yang kelihatan di permukaan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang tertutup itu? Kenyataannya jauh lebih berantakan dari itu. Ini dia kenyataannya. Ada kecoa di kamar mandi. Ada wabah kutu rambut, kurang tidur parah, terus ada bentrokan budaya yang begitu hebat sampai peserta dari Jepang milih buat keluar. Dan ya para kru bahkan dilaporin nonton film porno buat ngatasin stres.
Ini bukti kalau tantangan terbesar dalam misi jangka panjang itu bukanlah asteroid atau teknis, tapi gangguan-gangguan kecil dan gesekan antar manusia. Anekdot ini nunjukin gimana manusia itu selalu punya cara buat bertahan dari stres yang ekstrim. Dulu di stasiun luar angkasa Mir, para kosmonot Rusia itu kadang nyelundupin botol-botol konyak yang disembunyiin di dalam baju antariksa mereka. Ini bukan soal melanggar aturan, tapi soal nemuin cara buat tetap waras dalam kondisi yang luar biasa sulit. Oke, jadi setelah semua ini, tulang yang bisa kropos, muntah-muntah, dan potensi jadi gila karena terkunci di dalam kabin, kenapa juga kita masih ngotot mau ngirim manusia yang rapuh dan berantakan ini ke Mars? Nah, ini dia poin kuncinya. Robot itu bisa ngejawab pertanyaan spesifik, misalnya, seberapa keras batu ini. Tapi cuma manusia yang punya alat luar biasa bernama intuisi. Seorang ahli geologi manusia bisa ngelihat sebuah landscape dan cuma dalam semenit, dengan semua pengalamannya, dia bisa langsung ngerasain dan ngerti sejarah apa yang pernah terjadi di sana. Intinya tuh di sini, kita bisa mensimulasikan data dari sebuah batu. Tapi kita nggak akan pernah bisa mensimulasikan perasaan takjub saat megang sebongkah batu dari planet lain di tangan kita sendiri. Pengalaman manusiawi, rasa bangga, keajaiban, koneksi langsung, itu adalah sesuatu yang nggak bisa di-upload atau ditiru oleh mesin manapun. Pada akhirnya, argumen Mary Roach ini kuat dan provokatif banget. Kita ini sering banget nyanyain sumber daya buat banyak hal. Jadi kenapa nggak kita sia-siakan sebagian buat sesuatu yang besar kayak Mars? Kenapa nggak kita ke sana untuk bermain dan sekedar memuaskan rasa ingin tahu kita sebagai spesies? Mungkin pada akhirnya itulah alasan terbaik dari semuanya.